Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bahasa Indonesia Pintar. Pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi mempunyai kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama ada pronomina, kedua konjungsi kausalitas, ketiga penggunaan istilah, 4 kata kerja mental, 5 kata rujukan, dan 6 kalimat persuasif. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda maupun kata yang dibendakan. Pronomina berfungsi sebagai subjek dan objek pada sebuah kalimat. Pronomina yang sering digunakan diantaranya adalah dia, aku, kamu, mereka, kita, kalian, saudara, nya, dan mu. Contoh kalimat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan inflasi di 16 provinsi masih berada di atas level nasional. Kita sekarang masih punya pekerjaan rumah antar daerah. Dinamika harga itu masih cukup tinggi. Nah, kata kita merupakan pronomina. Yang kedua adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi merupakan kata yang bertugas untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata lain, sehingga tercipta kalimat berkesinambungan. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Konjungsi kausalitas yang biasa digunakan, misalnya karena, sebab, oleh karena itu, akibatnya, dan lain-lain. Selain itu, konjungsi seperti tetapi, melainkan, ketika, sebaliknya, padahal, sedangkan, sehingga, agar, dan supaya sering juga digunakan dalam teks eksposisi. Contoh, tingginya harga barang beberapa wilayah Indonesia seperti Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, serta Papua disebabkan adanya gangguan pasokan yang dipengaruhi El Nino. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kata istilah. Kata peristilahan digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait topik pembahasan. Contoh penggunaan istilah dalam sebuah tulisan, misalnya mengangkat topik terkait kehutanan, maka istilah yang digunakan pun yaitu hutan lindung, sektor kehutanan, penebangan liar, reboisasi, dan lain-lain. Contoh kalimat dengan istilah perekonomian. Faktor naiknya harga tidak hanya disebabkan oleh distribusi suplai, tetapi juga adanya produksi yang terganggu, kurang pasokan, dan ada masalah iklim. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata yang digunakan untuk memberikan respon yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh subjek sebagai bentuk respon yang berkaitan dengan topik. Contoh, kata diharapkan, memprihatinkan, mengharapkan, mengagumkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, serta berasumsi adalah kata kerja mental. Contoh kalimat, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, periode Agustus hingga September memang berpotensi menjadi puncak kekeringan dampak fenomena El Nino dan IOD positif. Namun demikian, ia mengklaim bahwa bahan pangan pokok nasional sudah disiapkan sedemikian rupa. Selanjutnya adalah kata rujukan. Kata rujukan digunakan untuk merujuk kata lain yang telah dituliskan sebelumnya maupun sesudahnya dalam kalimat. Penggunaan kata rujukan ini berfungsi untuk memberikan keterangan lebih jelas pada tulisan sehingga lebih mudah dipahami pembaca. Contoh, para astronom mengumumkan penemuan meteorit bumerang pertama kalinya. Ini adalah sebuah batu yang berasal dari bumi, dikeluarkan keluar angkasa dan kemudian dikembalikan.
Kata ini merujuk pada meteorit bumerang. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif bermakna ajakan, seruan, himbauan, perintah, serta anjuran kepada seseorang untuk melakukan suatu hal. Ciri kalimat persuasif biasanya mengandung kata sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, hendaklah, dan sebagainya. Contoh kalimat, bagi yang sudah memiliki riwayat asma, kualitas udara yang buruk bisa menjadi pemicu asma kambuh lagi. Sebaiknya mereka tidak keluar rumah jika tidak terlalu diperlukan, terutama saat kualitas udara sedang buruk. Demikian penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.